Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu, selamat datang kembali di Bimbel Harapan. Perkenalkan, nama saya Fitri sebagai moderator pada hari ini. Untuk materi hari ini yaitu BBL yang akan disampaikan atau diajarkan oleh Ibu Jumroh Hasanah. Assalamualaikum Ibu Jumroh. Ibu mohon maaf, suaranya kurang jelas Ibu. Apakah sudah jelas? Masih kurang jelas Ibu. Mbak, untuk soundnya saya pakai device yang berbeda ya. Oke, nggak apa-apa Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Mbak izin untuk suara saya pakai device yang lain ya. Baik Ibu, tidak apa-apa Ibu. Izinkan saya untuk membacakan CV Ibu ya Ibu. Ibu Zumroh Hasanah SK BD MTes. Beliau lulusan dari Airlangga University, Master of Reproductive Health Science pada tahun 2019. Kemudian beliau lecturer at University Negeri Malang pada tahun 2002 sampai saat ini. Kemudian beliau speaker in some platform of UPOM, preparation for diploma and with profession held by Optimal, Bidan Kompeten Indonesia, Yovindo, dan Bidan Harapan pada tahun 2021 hingga saat ini. Kemudian beliau speaker health education at some topic related with welfare and reproductive health to the society health by Universitas Negeri Malang pada tahun 2023. Untuk rundown kelas hari ini, yang pertama ada opening pada pukul mohon izin Ibu, sinyal di laptopnya sedang kendala. Mungkin saya akan bacakan. Untuk rundown kelas hari ini, yang pertama opening pada pukul 12:45 sampai 13:00. Kemudian pembahasan soal 1 pada pukul 13:00 sampai 14:00. Kemudian break pada pukul 14:00 sampai 14:15. Kemudian dilanjutkan kembali pembahasan soal 2 pukul 14:15 sampai 15:00. Untuk break di sini bisa digunakan untuk sharing ataupun pembahasan soal-soal yang belum dimengerti ya Ibu-Ibu, atau bisa dipakai juga untuk istirahat terlebih dahulu. Kemudian untuk peraturan kelas, yang pertama nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Jika tidak sesuai, peserta akan di-remove dari ruangan. Yang kedua, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Kemudian peserta dapat bertanya melalui kolom chat dengan menggunakan format berikut seperti nama, institusi, pertanyaan.
Kemudian pengajar akan menjawab Q&A secara langsung saat break atau melalui grup WA tergantung referensi pengajar. Selanjutnya ada peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana latihan pribadi. Untuk itu saya kembalikan ke Ibu Jumroh. Izin saya stop share screen ya Ibu. Ibu izin untuk suaranya di saya tidak ada Ibu. Halo? Oh maaf Mbak, ke-mute. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Saya ulang ya. Jadi teman-teman nanti kami akan memberikan 10 soal berkaitan dengan BBL. Jadi BBL ini merupakan salah satu materi yang juga menjadi bagian dari soal UKOM. Nanti teman-teman kami persilahkan membaca soalnya. Kemudian nanti kurang lebih 1 menit berikutnya akan ada polling yang di-launching oleh teman-teman dari Bidan Harapan. Nanti teman-teman silahkan mengisi polling. Kalau ada kendala pada polling boleh mengisi pada kolom chat ya teman-teman jawabannya. Kemudian nanti akan kami persilahkan teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya, boleh 1, 2, 3 orang berkaitan dengan soal. Teman-teman nggak perlu takut salah, nggak perlu gimana-gimana, kita sistemnya diskusi aja, jadi santai aja ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah menyampaikan pendapat, baru nanti kita akan masuk ke sesi pembahasan. Untuk tanya jawabnya nanti kita lakukan di akhir saja ya, jadi 1 di belakang. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau mungkin mau sharing pengalaman juga boleh, kayak gitu ya. Nanti kita di belakang ya teman-teman. Oke, kita mulai. Oh sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa disilahkan. Baik, dapat diakhiri. Disilahkan nomor 1, teman-teman silakan dibaca. Nanti akan muncul polling, teman-teman bisa menjawab di polling ya.
Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu C dan D Ibu sebanyak 27% dan kemungkinan jawabannya beragam nih Bu. Tapi lebih dominan yang banyak itu C dan D sebanyak 27% itu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, teman-teman, boleh silahkan berpendapat dulu ya. Siapa nih yang mau menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan soal nomor 1? Yuk, silahkan. Silakan teman-teman untuk soal nomor 1. Dipersilakan ya Ibu-Ibu mau jawabannya benar atau tidak. Yang penting mencobanya ya Ibu. Belum ada. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini, yang ditanyakan adalah diagnosa ya. Nah, ini pasiennya masih umur 10 jam, terus habis itu hasil pemeriksaan fisiknya dia didapatkan kulit tampak kuning ya. Jadi daerah kepala, badan atas, badan bawah sampai tungkai. Hasil labnya kurang lebih di angka 11,6. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Kita ke next slide ya. Oke. Nah, di sini kita cek tadi ya. Jadi kata kuncinya adalah dia kuning ya, dari daerah kepala, badan atas sampai badan bawah ya. Kadar bilirubinnya kurang lebih 11,4 mg. Ya. Nah, kita cek nih. Kalau kita lihat dari itu kira-kira dia masuk pada definisi yang mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, teman-teman sudah sangat tidak asing ya dengan Kramer scale ini. Nah, Kramer scale ini dia menggambarkan dari luasan area kuning yang terjadi pada seorang bayi dengan Icterus neonatorum. Nah, dia dibagi menjadi 5 level kalau kita menggunakan Kramer scale. Nah, 5 level ini yang pertama dari derajat 1, dia kuning pada bagian tubuh dari kepala sampai leher ya. Jadi kalau level, derajat 1 ini dia kepala sampai leher. Nah, kalau ketika dilakukan pemeriksaan lab kurang lebih di angka 5,0 mg. Nah, kalau derajat 2 dia dari kepala sampai leher lanjut ke badan atas ya. Jadi kalau dia sampai badan atas itu masuk pada derajat 2. Kalau dia sampai pada derajat 3 dia ditambah dengan tungkai teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi area 3 itu areanya masuk ke sini. Nah, kalau sampai dengan area tungkai dia masuk pada derajat 3. Nah, kalau dia derajat 4 ini sampai kaki bawah lutut ya. Nah, kalau 5 ini dari kepala sampai telapak tangan kaki, jadi hampir keseluruhan badan. Itu masuk pada Kramer scale derajat 5 ya. Kita review sedikit ya. Jadi Icterus neonatorum itu dia ada 2 gitu ya, ada fisiologis dan non fisiologis. Nah, untuk yang fisiologis ini dia terjadinya setelah 24 jam. Kalau yang patol dia sebelum usia 24 jam. Nah, kemudian kurang lebih dia terjadi lebih dari 8 hari kalau pada bayi 7 bulan. Kalau pada bayi yang prematur dia sampai 14 hari. Nah, kalau pada bayi fisiologis dia biasanya pada hari ke-7 ini dia terus sudah turun, teman-teman. Ya. Nah, dalam melakukan penegakan diagnosa kita harus mengevaluasi usia bayi dan juga kadar bilirubinnya dia berapa. Jadi selain dari pengkajian data subjektif tentu akan dilakukan pemeriksaan objektif. Nah,
Prinsipnya ketika ada pasien kita harus tanya dulu. Ibu, mohon maaf, suaranya tidak ada, Ibu. Ibu, mohon maaf, untuk suaranya tidak ada, Ibu. Ibu izin untuk suara ibunya hilang, Ibu tadi. Ibu, izin suaranya nggak ada, Bu. Suaranya nggak kedengaran, Bu, di unmute. Ibu, mohon maaf, untuk suara Ibu tidak ada, Ibu, dari tadi. Suaranya Oh, hilang. oh oke baik. Dari slide yang mana, Mbak? Dari awal Ibu penjelasan itu sudah tidak ada, Ibu. Oh, Vadim, oke baik. Saya ulang ya. Oke, dari slide ini tadi nggak ada suaranya? Tidak ada, Ibu. Yang ini sudah, Bu. Oh, oke baik. Mbak, misal nanti kalau nggak ada suaranya mohon di notice ya. Baik, Oke, Ibu. jadi ikutesnya apa pada kasus ini tadi ditemukan ya udah jelas tandanya ya bayinya kuning. Jadi kalau bayi kuning ini salah satunya kita bisa mengevaluasi pada pemeriksaan subjektif, kita inspeksi ini dengan Kramer scale. Kramer scale ini dia dibagi menjadi 5 ya, dibagi menjadi 5 derajat. Derajat pertama ini kita cek dia ada kuning pada area kepala sampai leher. Kalau dia sampai badan atas, dia masuk ke derajat 2. Kalau derajat 1, kalau dicek lab kurang lebih dia di angka 5,0. Nah, kemudian kalau pada derajat 2, ini dia di angka 9,0 kurang lebih pada pemeriksaannya. Nah, kemudian pada derajat 3, ya, ini dia sampai tungkai kurang lebih kalau dicek di angka 11,4. Kalau derajat 4 ini dia sudah sampai daerah lengan, kaki bawah, dan lutut. Kurang lebih kadar bilirubinnya di angka 12,4. Kemudian derajat 5 ini hampir seluruh tubuhnya dia sudah kena gitu ya. Apa sudah kuning. Nah, kurang lebih kadar bilirubinnya di angka 16,0. Nah, jadi ikterus ini tentu kita harus bedakan apakah dia fisiologis dan non fisiologis karena nanti akan mempengaruhi pada asuhan yang kita berikan pada bayi tersebut. Kalau dia fisiologis terjadinya ini setelah 24 jam. Kalau non-fisiologis atau patologis, dia bisa terjadi kurang dari 24 jam. Nah, ini akan terjadi sampai lebih dari 8 hari pada bayi cukup bulan. Kalau pada bayi yang lebih dari 14 bulan, ini dia untuk bayi-bayi yang prematur ini bisa sampai lebih dari 14 bulan. Kalau pada yang fisiologis, dia biasanya memuncaknya di hari ketiga sampai 5 dan dia sudah mulai menurun di hari ketujuh. Ya, dalam pemeriksaan untuk menentukan dia fisiologis atau tidak, selain kita melihat pada berbagai tanda, berbagai onset atau awitan, kita juga harus mempertimbangkan usia bayi dan juga kadar bilirubinnya. Jadi kita perlu juga untuk melakukan pemeriksaan data objektifnya. Nah, ini yang perlu kita cek ya. Jadi kalau kita ada pasien yang mengarah ke ikterus, kita cek dulu dia ada kuning atau enggak, dan kalau ada kuning, dia kuningnya seberapa. Ya, nah kalau pada
yang tidak ada kuning atau dia tidak ada ikterus, maka kita tinggal lanjut aja ke asuhan bayi muda gitu ya. Nah, kalau Pak ditemukan ya dia ikterus, kita bisa melakukan asuhan bayi muda ditambah dengan beberapa KIE yang bisa kita tekankan pada pasien. Ya, jadi pasiennya kita ingatkan untuk menyusui lebih sering dan juga kita persiapkan pasien untuk kapan dia kembali ke kita. Nah, kalau pada kasus-kasus ikteris berat, tentu ini harus dilakukan rujukan. Kalau kasusnya kita temukan misal di puskesmas atau di PMB gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit ini pasti sudah langsung ditangani oleh spesialis anak. Oke, nah jadi prinsipnya kurang lebih sebenarnya sama ya teman-teman pada kasus-kasus untuk ikterus itu. Yang pasti yang pertama tetap minum ASI. Jadi minum ASI ini tidak hanya pada ikterus ya, yang non ikterus juga pasti kita sarankan untuk ibu tetap ASI eksklusif minimal hingga 6 bulan. Nah, kemudian kita atasi penyebabnya. Kemudian kita berikan terapi sinar dan juga bisa dengan opsi transfusi tukar bergantung dengan kondisi pasiennya. Nah, jadi kata kuncinya dia harus disusui segera dan sesering mungkin. Nah, ini juga untuk mencegah ya. Nah, ini kurang lebih yang sudah banyak dilakukan teman-teman ya di rumah sakit. Nah, ini terkait dengan transfusi tukar, tentu ini tidak dilakukan oleh seorang bidan ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Disilakan teman-teman membaca soalnya. Di sini Bu untuk jawaban terbanyak yaitu C sebanyak 81% dan A 13% dan B 6%. Bu. Jawabannya sangat beragam ya Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, ada yang mau berpendapat teman-teman untuk soal nomor 2? Silahkan. Silahkan teman-teman yang mau berpendapat untuk soal nomor 2. Oke, baik. Belum ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi untuk soal nomor 2 yang ditanyakan adalah diagnosanya. Nah, jadi di sini bayi lahir 5 jam yang lalu ya. Dia divakum. Kemudian berat badannya 3,4, panjangnya 49. Saat lahir bayinya menangis kuat ya, kemudian dia refleks bersin, dia gerakannya aktif, warna kulitnya merah. Hasil pemeriksaan ada benjolan pada kepala, melintasi garis sutura. Jadi dicek sama bidannya, dipalpasi itu dia melintasi garis sutura. Teraba lunak serta berisi cairan. Kira-kira kalau demikian diagnosanya yang mana?
Nah, kita cek ya. Jawabannya yang C, teman-teman ya, kaput suksajanum. Ini kadang biasanya teman-teman itu rancu antara kaput atau cefalhematum gitu ya. Nah, jadi kita review ya sebenarnya apa sih beda antara kaput dan cefalhematum kayak gitu. Jadi kalau kaput suksajanum ya, ini dia karena tekanan atau trauma pada jalan lahir. Nah, ini bisa mengindikasikan adanya kaput. Nah, kemudian benjolannya dia biasanya berisi cairan serum atau bisa sedikit bercampur darah. Nah, ketika kita palpasi dia teraba lunak, berbatas tidak tegas, kemudian dia bisa melampaui sutura ya. Tapi kalau yang cefalhematum, ini dia tidak melampaui sutura, teman-teman. Jadi bedanya antara kaput dan sefal, kalau kaput dia melampaui sutura, kalau pada sefal dia tidak melampaui sutura. Gambarnya kurang lebih demikian. Nah, ini kalau kaput ya. Nah, ini kalau yang sefal. Jadi dia tidak melewati suturanya. Nah, ini adalah gambarannya kira-kira demikian ya. Jadi ini disebabkan karena adanya trauma pada proses persalinan. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Disilahkan teman-teman. Di sini Bu untuk jawabannya beragam nih Bu. Dan yang paling banyak itu D sebanyak 53%, kemudian C 18%, B 18%, kemudian A 12% Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk silakan yuk yang mau menyampaikan pendapatnya boleh. Sudah soal ketiga nih. Yuk. Silakan teman-teman. Dipersilakan ya Ibu-Ibu. Nanti di akhir selesai kelas biasanya ada teraktif ya Ibu-Ibu. Kemungkinan nih Ibu-Ibu ada yang dapat hadiah juga dari aktifnya nanya atau yang Ibu juga katakan Ibu-Ibu. Oke, belum ada. Baik, kita lanjut dulu ya teman-teman. Jadi di sini yang ditanyakan adalah tindakan dari kasus ini. Tadi dominasi menjawab pada D ya. Nah, ini pasiennya 36 minggu, air ketubannya dia bercampur menokondium ya. Terus bayi lahir tidak segera menangis, kemudian tonus ototnya dia lemah, warna kulit dan ekstremitasnya dia mengarah ke biru. Kira-kira kalau seperti ini dia mengarah ke diagnosanya apa ya? Ini pasti banyak ditemui teman-teman di lapangan ini.
Ya, jadi ini kasusnya mengarah ke asfiksia ya. Jadi asfiksia ini dia bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur ya. Jadi dia tidak langsung menangis. Begitu tentu pada kasus seperti ini juga APGAR skornya dia tidak baik. Nah, jadi pada pasien-pasien yang mengalami asfiksia ini bisa bertambah buruk kalau penanganannya tidak dilakukan secara cepat. Jadi kalau asfiksia itu prinsipnya kita berburu dengan waktu, sama seperti kita menangani kasus perdarahan dan juga kasus-kasus gadar yang lain. Nah, kalau kita menemui pasien-pasien dengan asfiksi, ya kita perlu cek dia ada mekonium atau tidak, bayinya menangis atau tidak, ya. Kemudian kita perlu melakukan langkah awal yang kita lakukan kurang dari 30 detik ya. Ini nanti akan kita bahas di belakang ya. Jadi kita langsung bahas ada skemanya saja. Nah, jadi kalau bayinya kurang dari cukup bulan atau lebih bulan, kemudian dia ada air ketuban bercampur dengan mekonium ya. Kemudian pasiennya tidak bernafas atau dia menggap-menggap atau tonus ototnya tidak baik, maka dilakukan tindakan manajemen BBL dengan asfiksia. Asfiksia ini merupakan salah satu penyebab kematian neonatal ya, bahkan hingga sekarang. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk penanganan bayi baru lahir dengan asfiksia? Kita cek dulu yang pasti yang pertama, kehamilannya cukup bulan enggak ya? Ketubannya jernih atau ada mekonium. Kalau dia setelah lahir, kita cek dia nafas langsung atau spontan atau tidak. Kemudian tonus ototnya bagaimana. Nah, kalau dia cukup bulan, baik kalau dia tidak cukup bulan, tidak bernafas atau mengganggu dan dia lemes, kita potong tali pusat dulu, baru kita masuk ke langkah awalnya. Nah, kalau dia ada mekonium, tadi kasusnya kan dia ada mekonium ya, kita nilai nafasnya. Bayi menangis atau bernafas normal, tidak bernafas. Tadi kasusnya sudah jelas tidak bernafas ya. Nah, kita bisa isap lendir dari mulut, kemudian kita potong tali pusat dan langsung kita masuk ke penanganan ya, penanganan pada resusitasi ya. Nah, di sini kalau dia sudah mulai bernafas normal, kita lanjutkan asuhan pasca resusitasi. Kalau dia tidak bernafas dengan normal, kita lanjutkan dengan ventilasi ya. Nah, tadi pada kasusnya pasiennya mekonium, kemudian dia tidak bernafas dengan spontan, maka yang kita lakukan adalah lakukan langkah awal resusitasi. Tadi dominasi jawaban teman-teman sudah benar ya. Karena kasus ini memang cukup banyak ya kita temui di lapangan begitu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Disilahkan teman-teman. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu B sebanyak 71%, kemudian A 14% dan C 14%. Baik, terima kasih Mbak.
Oke, untuk soal nomor 4 nih berkaitan dengan refleks teman-teman. Yuk silakan yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan soal nomor 4. Silakan teman-teman soal nomor 4. Belum ada? Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Jadi untuk soal nomor 4 tanyakan adalah refleks ya. Nah, di sini bayi lahir 2 jam yang lalu di puskesmas, hasil pemeriksaannya berat badannya 3.000 gram, panjang badannya 50 ya. Kemudian pada saat diberikan ASI, bayi menghisap kuat saat pusing susu diberikan pada mulut bayi. Nah, kira-kira refleks dari kasus ini apa? Ya, ini soalnya mudah banget ya. Jadi kalau dia menghisap, sudah pasti dia refleksnya adalah refleks sucking ya. Nah, jadi refleks ini positif jika dia secara spontan ya, bayinya itu langsung ya, dia langsung menghisap dari puting susu ibu yang diberikan pada saat proses menyusui. Jadi untuk refleks seseorang bayi baru lahir itu ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali refleksnya. Ada refleks primitif dan juga ada refleks yang menyesuaikan dengan kondisi dari masing-masing bayi baru lahir. Nah, ini ada beberapa refleks ya teman-teman. Ada grass refleks, refleks plantar, kemudian refleks routing, muro, dan lain-lain. Ini rasanya teman-teman sudah hafal lah ya dengan ini, karena tentu pada saat kita melakukan pemeriksaan awal, refleks-refleks ini tentu akan kita kaji. Nah, jadi setiap refleks itu ada yang dia akan bertahan hanya 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan lain-lain. Jadi disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan dari seorang bayi. Contoh misalkan refleks muro, atau refleks kejut gitu ya. Nah ini dia dimulai sekitar sejak lahir, nanti dia akan menghilang kurang lebih pada usia 6 bulan. Kalau pada palmar atau pelantar ya, nah ini bisa menghilang di range usia 6 bulan. Kalau yang untuk pelantar yang pada kaki dia Babinski itu ya 9 sampai 10 bulan. Nah, kemudian refleks berjalan dia sejak lahir menghilangnya di usia 12 bulan karena dia biasanya berjalannya udah mulai lancar ya. Dan banyak-banyak refleks yang lain. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Silahkan teman-teman. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu B sebanyak 100% Ibu. Kompak sekali ya. Oke, untuk soal nomor 5, karena sudah kompak sekali, kita langsung pembahasannya. Jadi yang tanyakan adalah diagnosis dari kasus ini. Nah, kata kuncinya di sini lubang anus tertutup dan tidak ada celah ya.
Kelihatan sekali ya kalau dia diagnosanya adalah mengarah ke atresia ani. Jadi tanda dan gejalanya dia ditemukan dia tidak tampak ya, tidak tampak adanya anus ya, jadi tidak teraba. Kemudian pada kasus ini kita perlu melakukan konseling dulu kepada orang tua. Kemudian nanti selanjutnya pasiennya tidak boleh diberikan minum dulu, baru setelah itu kita bisa merujuk pasien ini. Tapi kalau di rumah sakit tentu kita tinggal kolaborasi dengan dokter yang bertugas pada hari itu, teman-teman. Jadi atresia ani ini disebut juga dengan anus imperforata ya. Jadi salah satu jenis kelainan kecacatan kongenital ya atau sejak lahir. Nah, ini menunjukkan adanya gangguan perkembangan janin ya, terutama pada saat proses pembentukan rektum. Nah, sehingga dia tidak memiliki lubang anus atau dia anus imperforata. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Silahkan. Izin Ibu, eh, untuk jawabannya agak kompak nih Bu. Untuk jawaban yaitu yang paling terbanyak itu ya sebanyak 93%, kemudian A 7% Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6 ya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau berpendapat, teman-teman? Silahkan. Izin Ibu, coba menjawab Bu. Boleh, silahkan. Di sini kalau menurut pendapat saya Bu, apakah diagnosis yang paling sesuai paling mungkin sesuai dengan kasus tersebut? Di sini kata kuncinya adalah bayi laki-laki umur 2 minggu melahirkan di dukun, kemudian anamnesisnya ada kejang dan mulut mencucu Bu. Jadi jawaban saya adalah E. Makasih Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat, teman-teman? Belum? Oke, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 6. Jadi di sini yang tanyakan adalah diagnosis ya. Bayi laki-laki umurnya 2 minggu, riwayatnya dia pesanan di rumah dan ditolong oleh dukun. Nah, hasil pemeriksaannya ditemukan mulutnya dia mencucu, kemudian dia ada sesak nafas ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, betul ya teman-teman, tadi dominasi jawaban teman-teman betul ya. Jadi jawabannya adalah yang tetanus neonatorum. Kita review sedikit ya. Jadi tetanus neonatorum ini dia menyerang bayi baru lahir yang dilahirkan dengan peralatan persalinan yang tidak steril. Kalau tadi kita lihat pasiennya melahirkan di dukun ya, maka kemungkinan alat-alat yang dilakukan dalam peralatan persalinan
tidak steril ya. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang terkena tetanus neonatorum? Karena alat-alat tidak steril tadi, maka ada kontaminasi dari bakteri Clostridium tetani. Inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya tetanus neonatorum. Nah, dia bisa menghasilkan racun yang menyerang otak dan SSP atau sistem parapusak. Nah, ini ditemukan banyak bisa di tanah, debu, kotoran hewan, dan lain-lain. Nah, kata kuncinya tadi kita lihat ya, dia pasiennya kejang, tidak mau menyusu, mulutnya mencucu, dan dia ada sesak napas. Ini merupakan tanda gejala dari seseorang yang mengalami tetanus neonatorum. Jadi biasanya dia ada kejang, tapi tidak hanya kejang saja, disertai dengan mulutnya dia mencucu karena kenapa? Karena ada tonus otot yang dia spasme ya teman-teman. Nah, dia ada spasme. Karena dia spasme, akhirnya mulutnya mencucu seperti mulut ikan. Ya, biasanya kesadarannya dia baik, tapi bayinya nggak mau nyusu. Ya, karena dia ada spasme, jadi dia juga kesulitan untuk bisa menyusu. Nah, tadi kita cek, tadi pilihan jawabannya ada A sampai E. Kejang, kenapa nggak masuk? Karena kejang ini cuma gejala doang. Ya, kita harus cek data S dan O yang lain. Kemudian encephalitis juga meningitis ini maaf ya kebalik ya. Jadi meningitis dia nggak masuk ya karena ini berkaitan dengan adanya radang ya. Nah, kalau meningitis dia tidak disertai dengan mencucu seperti itu. Berlaku juga untuk encephalitis dan juga infeksi. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi kalau pada kasus-kasus tetanus neonatorum, jangan langsung dikasih minum ya kalau bayinya dia kejang. Ya, nanti takutnya ada aspirasi. Nanti pemberian obat-obatan bisa kita lakukan dengan kolaborasi atau rujukan bergantung dari kondisi pasiennya. Kita lanjut soal nomor 7 berkaitan dengan tumbuh kembang. Silahkan teman-teman. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu D sebanyak 81% dan E 19% Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk soal nomor 7, silahkan teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya, monggo. Izin Bu. Boleh, silahkan. Baik Bu, saya Dewita dari Universitas Pordekop. Halo Ibu. Halo, iya silahkan. Dewita dari Universitas Pordekop Ibu. Iya Bu Ewita, gimana Ya. Bu Ewita jawab apa? Dewita, saya menjawab D Bu. Karena di sini kita temukan hasil pemantauan DDST-nya semuanya normal. Jadi bidan tidak menemukan ada masalah dengan DDSTK-nya Ibu. Deteksi dini, stimulasi tumbuh kembangnya Ibu. Jadi saya memilih opsi D
karena semua hasil tesnya normal. Mungkin demikian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau berpendapat, teman-teman? Ada lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Belum? Oke, baik. Kita lanjut ya. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Kata jawabannya yang E, teman-teman. Supaya kita bahas ya. Jadi DDST ini prinsipnya dia adalah suatu metode screening ya berkaitan dengan tumbuh kembang seorang anak gitu ya. Yang dinilai pada DDST ini ada 4 aspek, aspek sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Nah, biasanya tes ini dikembangkan pada usia 6 tahun pertama, tapi lebih ditekankan pada 2 tahun pertama ini kalau bisa dia harus rutin dilakukan cek DDST ya. Kurang lebih untuk pengambilan tesnya dalam waktu 15 sampai 20 menit. Nah, ini adalah interpretasinya. Tadi pasiennya itu sampai bisa melakukan pada sebelah kanan garis teman-teman. Jadi dia masuk kategori yang advance atau dia penilaiannya lebih. Nah, kalau normal itu sesuai dengan garis umurnya dia. Ya, kalau dia peringatan ini dia mulai di mana garis umurnya itu dia tidak bisa belum bisa melakukan kayak gitu ya, bisa ke caution, bisa ke delayed atau ke suspek. Jadi kalau suspek ini dia harus diuji ulang 1 sampai 2 minggu. Nah, tadi pada pasiennya dia bisa melakukan semua tugas pada item di sebelah kanan garis dari usia umur dari garis umurnya dia. Maka dia masuk yang advance atau penilaian lebih. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Silahkan. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu A sebanyak 79%, kemudian C 14% dan E 7% Ibu. Untuk jawabannya beragam Ibu. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut soal nomor 8 ya. Silakan yang mau berpendapat untuk soal nomor 8, teman-teman. Belum ada? Oke, baik. Kita cek ya. Untuk soal nomor 8, tanyakan diagnosis.
Jadi bayinya umur 3 bulan, kemudian dia ada keluhan lemah dan lunglai. Dari hasil anamnesisnya, bayinya muter-muter lebih dari 3 kali, disertai dengan adanya demam. Terus bayinya kata ibunya ngantuk terus. Nah, pada saat kita cek, ada ubun-ubun bayi menonjol dan dia ada kejang. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang A ya, meningitis ya. Jadi meningitis ini adalah peradangan ya teman-teman. Belakangnya ada itisnya. Nah, ini mengarah ke peradangan. Cervicitis berarti peradangan pada cervix. Meningitis peradangan pada selaput di area otak ya. Nah, ini dia terjadi pada lapisan telunjuk otak dan di saraf tulang belakang. Nah, ini dia sebenarnya mirip dengan flu, tapi ada beberapa hal yang berbeda ya. Gejala awalnya aja yang mirip sama flu. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang tuh bisa menyebabkan meningitis? Bisa berbagai macam ya, bisa infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit tertentu. Pada kondisi tertentu ini bisa sampai dia penurunan daya ingat dan lain-lainnya. Nah, dia awalnya mirip flu, tapi kemudian dia disertai dengan adanya kejang dan kaku pada leher. Nah, ketika dicek pada anak di bawah 2 tahun, itu biasanya ada benjolan. Ya, ada benjolan di area kepalanya. Kemudian dia biasanya ada tanda-tanda tambahan ya. Jadi biasanya dia ada demam. Biasanya bayinya malas minum, bayinya biasanya bisa muntah. Oke. Nah, kita cek tadi pada jawaban-jawaban yang lain ya. Yang B, dia bukan masuk ke cacat bawaan ya kalau dari kasus soal tadi. Yang C juga dia tidak salah. Karena pada pasien-pasien yang cerebral palsy itu tipenya cenderung kaku. Nah, tadi pada soal tidak ada kata-kata itu ya. Kemudian yang D, trauma kelahiran juga tidak spesifik ya. Tadi juga tidak ada data yang mengarah ke sana. Kemudian yang E, gangguan saraf juga bukan, karena dia bukan merupakan bagian dari gangguan saraf sensorik, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 9, disilahkan. Izin Ibu. Untuk jawaban terbanyak yaitu D sebanyak 77%, kemudian E 15%, dan C 8% Ibu. Untuk jawabannya beragam Ibu. Oke, terima kasih. Teman-teman silahkan yang mau menyampaikan pendapatnya untuk soal nomor 9. Silahkan. Belum ada?
Oke, baik. Kita cek untuk soal nomor 9 ya. Jadi dia melakukan asuhan pada bayi baru lahir ya. Nah, ini merupakan bagian dari tugas bidan di komunitas ya. Jadi tugas bidan di komunitas itu ada salah satunya adalah peran sebagai pelaksana. Nah, peran pelaksana ini dibagi menjadi 3, mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Untuk tugas mandiri ini, prinsipnya bidan itu melakukan kegiatan yang sesuai dengan kewenangannya secara mandiri. Nah, ini berkaitan dengan misalkan pada masing-masing masa. Jadi bisa pada masa pranikah, remaja, kemudian kehamilan, persalinan, BBL, kemudian ibu wanita usia subur di masa antara sampai dengan seorang perempuan itu berada di masa lansia, begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir teman-teman. Silahkan. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu C sebanyak 60%, kemudian A 13%, kemudian B 13%, dan E 13%, Ibu. Untuk jawabannya beragam, Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Baik, untuk soal nomor 10 ini soal etik ya teman-teman. Jadi yang ditanya adalah etika praktik dari kasus ini gitu. Nah, ini kasusnya pasiennya ya. Nah, ini bidannya menjelaskan kondisi bayi dan menyarankan ibu untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah, kalau seperti ini kira-kira dia masuk yang mana? Masuk yang beneficence ya teman-teman. Kita review lagi. Jadi yang pertama, prinsip etik itu ada otonomi. Ini kita menghargai otonomi. Misalkan pasien sebelum kita melakukan imunisasi, maka kita harus melakukan informed consent, informed choice terlebih dahulu. Itu merupakan salah satu contoh dari otonomi. Kemudian yang kedua adalah beneficence, melakukan tindakan yang benar. Jadi melaksanakan tindakan sesuai SOP dan sesuai dengan kewenangan, ini merupakan bagian dari beneficence ya. Kemudian melakukan tindakan non-maleficence atau mencegah tindakan yang merugikan. Contoh misalkan ada pasien yang harus dirujuk, pilihannya ada rumah sakit A dan B. Rumah sakit A dia lebih jauh tapi fee-nya lebih gede, terus rumah sakit B lebih dekat tapi fee-nya lebih kecil. Nah, kalau bidan memikirkan kondisi pasien berdasarkan jarak tidak bergantung dengan fee ya, kemudian dirujuk ke tempat yang dekat, itu bidan melaksanakan prinsip etik non-maleficence. Kemudian ada justice, ya justice ini memperlakukan manusia secara adil ya, tidak melihat latar belakang, sara dan lain-lain. Kemudian ada veracity, menjelaskan dengan benar ya, jadi kondisi pasien bagaimana itu dijelaskan dengan benar. Kemudian
ada fidelity ya. Fidelity ini menepati janji yang telah disepakati. Kalau misalkan janjinya itu jam 3, Ibu datang ya nanti jam 3 mau saya cek ulang posisi IUD-nya. Maka sebaiknya sesuai dengan prinsip etik, bidan menepati janji untuk jam 3 itu sudah buka kembali untuk PMB-nya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah confidentially. Confidentially ini adalah menjaga kerahasiaan. Ini yang mungkin perlu lebih hati-hati gitu ya di zaman sekarang dengan kemudahan teknologi, dengan kebebasan berekspresi, banyak kemudian yang tidak ingat gitu ya dengan seorang bidan yang memiliki kode etik atau prinsip etik confidentially untuk menjaga kerahasiaan. Jadi kadang misalkan menceritakan kondisi pasiennya melalui Reels, melalui VT, video TikTok atau yang lain sebagainya tanpa misalkan disensor dan lain-lain. Nah, ini berarti bidan itu melanggar ya, melanggar etik dari confidentially. Kecuali misalkan kalau diminta di pengadilan, nah itu berbeda cerita ya. Jadi edukasi yang pasien lakukan pada soal nomor 10 ini merupakan bagian dari penerapan prinsip etik beneficence pada seorang pasien ya. Tadi kasusnya dari kasus bayi baru lahir ya untuk kasusnya. Oke, 10 soal sudah terjawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Jumroh Hasanah atas pemaparannya. Terima kasih juga ibu-ibu yang masih semangat untuk mengikuti bimbel ini. Izin Ibu, jika ada yang mau di-sharing atau didiskusikan terkait soal, dipersilakan ya ibu-ibu. Apakah ada yang ingin di-sharingkan, ibu-ibu, mengenai soal di atas atau pengalaman ibu-ibu? Boleh ya ibu-ibu, dipersilakan ibu-ibu. Atau mungkin kalau belum ada, nanti via chat lewat admin juga boleh. Nanti saya jawab via chat. Baik Ibu. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau tidak ingin di-sharingkan, mungkin kita cukupkan kali ya Bu untuk pertemuan hari ini Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih sekali untuk Ibu Jumroh Hasanah dan ibu-ibu sekalian. Selamat beristirahat dan selamat menunaikan ibadah puasa ya ibu-ibu. Jika masih ingin ditanyakan boleh di chat melalui admin ya Bu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya ibu-ibu. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Salam Ibu. Ibu.